down, I know you got me, baby. Oke teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi EGRP Dynamic Routing pada router, dan pada video kali ini kita akan menambahkan satu router lagi ya teman-teman. Jadi nanti kita akan setup topologi 3 router. Ininya kita hapus terlebih dahulu. Di sini kita akan masukkan router dan sebuah PC. Lalu di sini kita sambungkan dari router ke router, kemudian dari router ke PC. Lalu di sini kita akan tambahkan IP-nya yaitu 192.168.30.2/24. Ini untuk yang PC. Nah, untuk yang di gig 01 ini di router ketiga IP-nya 192.168.30.1/24. Lalu untuk gig 00 di router 3 kita kasih IP 20.20.20.2/24. Lalu untuk gig 02 ini kita akan ganti menjadi 20.20.20.1/24. Di sini kita akan konfigurasi dynamic routing menggunakan protokol EGRP. Jadi yang dikonfigurasi hanya di router 2 dan 3. Router 1 tidak perlu dikonfigurasi karena di sini tidak ada tambahan network baru. Karena di router 2 itu menambahkan network baru yaitu 20.1/24, jadi kita akan setting di router kedua juga. Nah, untuk di router ketiga kita akan setting IP 20.2, lalu 30.1 dan 30.2. Oke, langsung saja di router kedua ya. Kita masuk pada tab CLI, lalu masuk mode config. Lalu di sini masuk pada interface gig 02, lalu no shutdown. Oke, di sini sudah up. Kita masukkan IP address-nya 20.20.20.1, lalu masukkan subnet mask-nya. Oke, sudah selesai konfigurasi di router 2. Masukkan IP-nya. Lanjut konfigurasi di router 3, enable configuration terminal, lalu interface gig 00 sampai 1, lalu no shutdown. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang sudah up ya. Oke, langsung saja interface gig 00, lalu kita masukkan IP address-nya 20.20.20.2, lalu masukkan juga subnet mask-nya. Oke, setelah itu kita masuk ke interface gig 01, lalu masukkan IP address-nya 192.168.30.1, lalu masukkan subnet mask-nya. Oke, sudah selesai ya. Itulah konfigurasi setup untuk router ketiga. Nah, pada video selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi dynamic routing-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah setup konfigurasi router ketiga, dan pada video kali ini kita akan coba setting dynamic routing EGRP-nya. Oke, kita langsung saja. Seperti yang teman-teman tahu ya, bahwa dynamic routing kita mengadvertise connected network-nya atau mempromosikan connected network-nya, yaitu yang 192.168.30.1/0 dan juga yang 20.0. Oke, langsung saja kita masuk pada router 3, route EGRP, lalu masukkan autonomous system number-nya yaitu 10. Nah, teman-teman langsung saja. Nah, teman-teman tahu ya, untuk autonomous system number itu harus sama dengan router lain yang terhubung ke router ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengadvertise atau mempromosikan IP 20.0 dan 30.0. Langsung saja network 20.20.20.0 dan network 192.168.30.0.
Sekarang kita akan konfigurasi di router keduanya. Router AGRP 10, lalu network 20.20.20.0 dan selesai. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada yang ngasih tahu IP 20.20.20 itu akan menjadi tetangga di router ketiga. Oke teman-teman, kita ketik do show IP AGRP neighbor. Teman-teman bisa lihat sekarang tetangga kita itu 20.20 dan 10.10 itu di router kedua. Yang 10.10 itu router pertama. Dan 20.20 itu router ketiga. Di router ketiga itu neighbornya cuma ada yang 20.20 aja ya teman-teman. Lalu do show IP AGRP neighbor. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada IP neighbornya ya. Oke, sekarang sudah selesai mengkonfigurasikannya. Nah, untuk konfigurasi static routing itu kita juga harus konfigurasi di router pertama. Tapi jika dynamic routing kita hanya konfigurasi di dua router saja. Router yang ditambahkan dan router tetangganya yang di set dynamic routing. Untuk router yang jauh, misal router 0 atau router berapa itu yang sudah terhubung itu tidak perlu konfigurasi dynamic routing. Karena di sini router ketiga sudah mengadvertise ke router 2 dan nanti router 2 akan mengadvertise lagi ke router pertama dan router-router lain yang terhubung. Sekarang kita coba cek table routingnya di router 3. Do show IP route. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini ada yang 10.0, 20.0 dan 30.0. Teman-teman tahu kan kita tidak memasukkan IP 10.0 dan 20.0 karena di sini hanya ada 30.0. Nah, mungkin yang 20 itu ada karena terhubung dari router 2. Jadi untuk yang 10.0 itu kita tidak melakukan konfigurasi atau memasukkan IP-nya ke dalam router 3 ini. Nah, ini auto atau konfigurasinya masuk sendiri. Kita coba cek do show IP route. Di sini semuanya ada ya, dari 30.0, 20.0 dan 10.0. Teman-teman lihat ini adalah D atau AGRP. Sekarang kita coba cek di router 1. Do show IP route. Nah, teman-teman bisa lihat kita di router pertama itu tidak melakukan konfigurasi apa-apa ya. Kita hanya konfigurasi di router kedua dan ketiga. Nah, sekarang di sini ada 30.0, 20.0 itu otomatis ya. Oke, di sini PC yang ini kita ganti saja menjadi PC 3. Lalu kita masukkan IP-nya 192.168.30.2, lalu masukkan subnet mask-nya. Lalu masukkan gateway-nya yaitu 192.168.30.1. Sudah selesai, kita akan coba pengujiannya. Kita coba dari PC 2 ke PC 3. Oke, kita coba lagi dan sekarang sudah bisa atau sudah sukses. Nah, oke, kita coba dari PC 2 ke PC 1. Awal-awal gagal, kita coba lagi. Dan sekarang sudah sukses. Nah, jadi begitulah konfigurasi dynamic routing dengan 3 router. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah konfigurasi dynamic routing pada router ketiga. Dan sekarang kita akan menambahkan satu lagi switch, yaitu kita akan menggunakan VLAN dan akan kita setting dynamic routingnya. Kita pilih switch yang paling ujung ini, yang 2960, lalu kita tambahkan 2 PC. Oke, ini adalah VLAN 4 dan ini adalah VLAN 5.
yaitu PC 3, 4, dan 5. PC 4 menjadi VLAN 4 dan PC 5 menjadi VLAN 5. Setelah itu kita konekkan. Lalu kita setting IP-nya. Untuk di gig02 ini IP-nya adalah 30.30.30.1/24. Lalu untuk di VLAN 4 itu IP-nya adalah 192.168.40.2/24. Lanjut untuk VLAN 5 itu IP-nya 192.168.50.2/24. Oke, kita langsung saja masukkan VLAN-nya. Kita masuk ke switch. Kita bikin VLAN-nya dulu, yaitu VLAN 40 dan VLAN 50. Oke, selanjutnya interface FA02, lalu switch port mode akses dan switch port akses VLAN 40. Kemudian interface FA03, lalu switch port mode akses dan switch port akses VLAN 50. Kita coba lihat do show VLAN brief. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang di sini sudah masuk. Oke, di sini FA01-nya kita terangkan dulu ya. Interface FA01, lalu switch port mode terang. Kemudian kita akan setting di router ketiganya, menambahkan IP 30.30, 40.2, dan 50.2. Langsung saja ke router 3, enable configuration terminal, lalu interface gig02, lalu IP address 30.30.30.1, lalu masukkan subnet masknya. Lalu di sini kita no shutdown dulu. Kita coba fast time forward. Sekarang sudah hijau. Lalu selanjutnya kita akan konfigurasi IP address dengan sub interface. Interface gig02.40, lalu add encapsulation.1q40, lalu masukkan IP addressnya 192.168.40.1 dan masukkan subnet masknya. Oke, kita bikin yang VLAN 50. Interface gig 0/2.50, lalu encapsulation.1q50, lalu masukkan IP addressnya 192.168.50.1 dan masukkan subnet masknya. Oke, kita masukkan IP di PC-nya dulu. Kita masuk ke PC 4, lalu IP-nya 192.168.40.2, masukkan subnet masknya, dan masukkan gateway-nya 192.168.40.1. Next, di PC 5, IP-nya adalah 192.168.50.2, kemudian masukkan subnet masknya dan IP gateway-nya 192.168.50.1. Oke, sudah selesai. Seharusnya PC 4 dan PC 6 itu sudah bisa berkomunikasi. Dan PC 4 ke PC 3 itu harusnya sudah bisa berkomunikasi, tapi PC 4 berkomunikasi dengan PC 2 dan PC 1 itu belum bisa karena belum setting dynamic address-nya. Kita coba dari PC 4 ke PC 5, itu awal-awal valid. Kita coba lagi. Dan hasilnya sukses. Sekarang kita coba dari PC 4 dan PC 3, itu hasilnya sukses. Kita coba dari PC 3 ke PC 5, itu sukses. Tapi di PC 2 itu kita tidak bisa berkomunikasi. Kita coba dari PC 2 ke PC 4, itu valid.
kita coba lagi, dan hasilnya tetap valid karena kita belum konfigurasi dynamic routingnya. Nah, di next video kita akan konfigurasi dynamic routingnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah setup topologi di switch, kita sudah konfigurasi IP address-nya dan juga VLAN-nya. Nah, pada video kali ini kita akan konfigurasi dynamic routing pada switch dan juga router. Namun kita setting dynamic routing itu tidak di switch tapi di routernya. Kita masuk ke router 3, lalu router IGRP10, lalu network 192.168.40.0. Ini untuk yang VLAN 40. Oke, lanjut network 192.168.50.0. Nah, ini untuk yang VLAN 50. Oke, sudah selesai ya teman-teman untuk konfigurasi dynamic routing. Artinya di router 3 ini IP VLAN 40 dan 50 akan di-advertise ke router-router lain yang sudah terhubung. Kita tidak akan setting di router kedua atau pertama karena VLAN 40 dan 50 akan di-advertise di router 3. Kita coba masukkan juga ya yang 30.0. Kita masukkan juga ya yang 30.30 ini. Router IGRP10, lalu network 30.30.30.0. Kita coba cek do show IP route. Teman-teman bisa lihat sekarang di sini sudah ada 50.0, 40.0, 30.0, 20.0 dan juga 10.0. Nah, sekarang ini sudah bisa komunikasi antara PC 4 dan PC 2. Kita cek table routingnya di router 2, do show IP route. Nah, teman-teman tahu kan kalau di router kedua ini tidak konfigurasi atau memasukkan IP, berarti ini ada yang otomatis masukkan IP 40 dan 50. Di sini ada yang IP 30.0, itu adalah IP yang di gig 02 di router 3 ini. Kita juga coba cek table routing di router pertama, do show IP route. Nah, teman-teman sekarang bisa lihat di sini sudah ada dynamicnya ya. 20, 30, 40, dan juga 50. Yaitu ini di router kedua, ketiga, VLAN 40, dan VLAN 50. Ini adalah jalur yang di pertama 10.0, jalur kedua 20.0, dan jalur ketiga 30.0. Kita langsung pengujian dari PC 4 ke PC 2. Itu hasilnya sukses ya teman-teman. Lalu dari PC 5 ke PC 1 juga hasilnya sukses. Kita juga bisa melakukan pingnya dari sini, desktop, IP configuration, kemudian command prompt, lalu di sini kita ping 192.168.40.2. Dan di sini hasilnya sudah TTL yang artinya sudah berhasil. Oke, begitulah konfigurasi dynamic routing pada VLAN. Sekian, terima kasih.